Pada pagi hari tanggal 14 Mei 2024, petugas keamanan Kelurahan Sekarwangi, Kota Bandung menerima laporan tentang bau menyengat yang berasal dari rumah nomor 24 di Gang Anggrek, dekat Sungai Cikapundung. Pemilik rumah adalah Ratna Sari, 34 tahun, seorang guru les privat di rumah. Sebelumnya, tetangga sering mendengar suara gaduh di malam hari. Dan selama sebulan terakhir mereka tidak lagi melihat Ibu Mardiah, ibu kandung Ratna, keluar rumah. Ketika ditanya, Ratna hanya mengatakan bahwa ibunya sedang mengunjungi saudaranya di kampung. Tetapi tidak ada yang tahu kampung mana yang dimaksud. Dan tidak ada yang pernah melihat Ibu Mardiah meninggalkan rumah itu. Ketika polisi datang untuk memeriksa, bau busuk yang kuat berasal dari area belakang rumah, di mana septic tank tua telah ditutup rapat dengan semen. Sebuah investigasi diam-diam dimulai mengungkap tragedi yang terkubur di bawah lapisan beton dingin di sebuah rumah yang tampak tenang. Di jantung kota Bandung yang ramai, ada sebuah gang kecil yang bercabang dari Jalan Cibaduyut, di mana sinar matahari hanya bisa menembus selama beberapa jam di pagi hari, dan kemudian menghilang di balik atap rumah-rumah tua yang tumpang tindih. Terletak di gang itu adalah rumah sederhana nomor 24, tempat tinggal Ibu Mardiah dan putrinya. Ibu Mardiah tahun ini berusia 73 tahun, bertubuh kecil, rambut beruban tetapi masih gesit. Sepanjang hidupnya bekerja keras ya. Seorang diri membesarkan putrinya hingga sukses. Orang-orang di lingkungan itu biasa memanggilnya Ibu Mardiah tukang jamu, karena setiap pagi dia selalu berkeliling menjajakan jamu gendong. Tangan kiri memegang botol-botol jamu, tangan kanan memegang ember berisi gelas-gelas. Selalu tersenyum ramah, sesekali memberikan permen kepada anak-anak di sekitar lingkungan. Putri satu-satunya adalah Ratna Sari, yang pernah belajar akuntansi di Universitas Pajajaran. Tetapi setelah suatu kejadian, dia berhenti dari pekerjaannya dan membuka kelas les privat di rumah. Di mata tetangga, Ratna adalah orang yang tertutup dan jarang berinteraksi. Hari demi hari, mereka hanya melihatnya membuka gerbang untuk beberapa siswa SMP dan kemudian menutupnya kembali. Sunyi seolah-olah semua suara di rumah itu terserap ke dalam kehampaan. Kemudian suatu hari, semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Pasar Ciroyom, tempat biasa terlihat sosok Ibu Mardiah setiap pagi, kehilangan sosok wanita tua yang kurus tetapi ramah itu. Awalnya orang mengira dia sakit dan berbaring di rumah. Tetapi seminggu berlalu, lalu 2 minggu, lalu 3 minggu. Tidak ada yang melihat Ibu Mardiah lagi. Ketika seseorang bertanya, Ratna menjawab singkat, "Ibu saya sedang mengunjungi saudaranya di kampung untuk beristirahat." Kedengarannya masuk akal, tetapi ada sesuatu yang membuat semua orang bingung. Ibu Mardiah adalah seorang yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan di panti asuhan. Tidak memiliki kerabat dekat. Kampung mana yang dimaksud Ratna? Mengapa tidak ada yang pernah mendengar Ibu Mardiah menyebutkannya? Seorang penjual nasi uduk di depan gang keceplosan. Waktu itu saya melihat dia dan Ratna bertengkar hebat. Pintunya bahkan dibanting. Sejak hari itu dia tidak terlihat lagi. Orang lain menimpali. Saya lewat dan mendengar suara seperti orang menangis dari belakang rumah. Keheningan semakin berlarut-larut. Bisikan semakin banyak. Tetapi gerbang rumah nomor 24 tetap tertutup rapat. Tidak ada yang berani mengetuk pintu untuk bertanya dengan jelas. Hanya ketika bau aneh menyebar ke seluruh gang, merayap di sepanjang embusan angin yang tertinggal di setiap rumpun bambu di tepi sungai. Orang-orang mulai takut. Itu bukan lagi bau sampah atau bau selokan biasa. Baunya aneh, menyengat, dan menghantui. Bau yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Bau pembusukan. Seorang kakek yang tinggal di dekatnya, yang pernah menjadi tentara, berkata pelan, "Saya pernah pergi berperang. Bau ini tidak asing lagi. Itu adalah bau mayat yang sudah lama meninggal." Pagi itu, sebuah panggilan telepon anonim datang ke petugas jaga kantor polisi Kelurahan Sekarwangi. Suara pria itu serak, hanya mengucapkan satu kalimat, "Saya curiga ada mayat di rumah itu." Dan kemudian sebuah investigasi diam-diam dibuka, tanpa sirene, tanpa blokade yang ramai. Hanya mata waspada. Langkah kaki ringan polisi menyelinap ke gang kecil. Rumah nomor 24, tempat dulu ada tawa seorang ibu tua, sekarang seperti kotak yang disegel. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi ada satu hal yang pasti,
Kedamaian telah lama meninggalkan tempat itu. Sejak hari orang melihat Ratna membanting pintu besi, Ibu Mardiah seperti menghilang dari dunia ini. Dia tidak lagi terlihat di pasar. Tidak ada sosok wanita tua yang sering mampir untuk membeli obat di apotek terdekat. Bahkan para siswa les privat malam pun berbisik satu sama lain. Kemana Ibu Ratna? Dulu kadang-kadang terdengar batuk kecil dari kamar. Tetapi sekarang sunyi senyap tanpa suara. Ketika beberapa tetangga dengan rasa ingin tahu bertanya, Ratna tetap menjaga suaranya yang lembut tetapi matanya menghindar. Ibu saya lelah. Saya membawanya ke kampung untuk beristirahat. Orang-orang yang mendengar hanya bisa mengangguk. Tetapi ketika berbalik mereka mendecakkan lidah. Semua orang tahu bahwa Ibu Mardiah tidak punya kampung. Dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade tanpa kerabat dekat dan tidak ada yang pernah mendengarnya menyebut kampung halaman manapun. Setiap lebaran dia hanya berkeliaran di pasar dan kemudian pulang lebih awal. Tidak pernah pergi jauh. Dan bahkan jika dia pergi, dia tidak mungkin pergi diam-diam sehingga tidak ada yang melihatnya meninggalkan rumah. Kecurigaan mulai tumbuh, terutama ketika bau aneh mulai muncul. Awalnya hanya samar-samar di siang hari yang panas, kemudian semakin kuat setiap hari. Bau itu berasal dari belakang rumah, di mana dulu ada septic tank tua rumah nomor 24. Septic tank itu tidak lagi digunakan, tetapi masih ada pipa ventilasi yang terletak tersembunyi di belakang dapur dekat rumpun bambu yang tumbuh lebat. Suatu hari, Pak Usman, tukang ledeng di sekitar lingkungan, mampir dan dengan santai bertanya, "Ratna, mengapa di belakang rumahmu baunya seperti tikus mati?" Ratna berdiri di pintu, memegang kain pel di tangannya. Tersenyum tetapi matanya tidak menatap siapapun. "Ya, mungkin pipa tersumbat akhir-akhir ini. Saya baru saja menyuruh orang untuk menutupnya dengan beton agar bersih dan tahan air." Kedengarannya masuk akal. Tetapi mengapa dia secara sukarela menutup septic tank dengan semen secara terburu-buru? Tepat ketika Ibu Mardiah mengunjungi kampung. Mengapa begitu rapat sehingga bau pun tidak bisa keluar? Tukang bangunan hari itu bercerita bahwa ketika dia baru saja mengebor fondasi, dia harus memalingkan muka untuk menghindari bau. Dia bertanya dengan ragu kepada Ratna, "Mengapa tempat ini bau sekali? Seperti ada sesuatu yang sudah lama mati." Dia tidak menjawab, hanya tersenyum kecil dan kemudian berbalik membiarkan tukang itu memakai masker untuk melanjutkan pekerjaan. Semuanya terjadi dalam keheningan. Tetapi baunya tetap ada. Meskipun ada lapisan semen tebal yang tidak bisa menghentikan pembusukan yang membara di bawahnya. Sejak hari itu, rumah Ratna tertutup rapat. Dia jarang keluar. Hanya diam-diam membeli makanan pada jam-jam ganjil dan kemudian dengan lesu kembali. Tetangga tidak mendengar percakapan. Tidak ada lagi suara sapu menyapu halaman atau suara panci di dapur. Rumah itu seperti disedot bersih dari kehidupan oleh seseorang. Hanya menyisakan bau dan suasana yang kental. Kemudian suatu hari, bau menyengat begitu kuat sehingga menyebar ke seluruh gang, menempel di setiap tirai, setiap lapisan pakaian yang dijemur di beranda. Seorang pria di lingkungan itu, yang namanya dirahasiakan, diam-diam menelepon kantor polisi Kelurahan Sekarwangi. Dia hanya mengatakan satu kalimat singkat, "Saya pikir ada orang mati di rumah itu." Pada pagi hari tanggal 14 Mei 2024, tim dari Polsek Sekarwangi yang berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi diam-diam memasuki Gang 12. Tempat rumah nomor 24 dicurigai memiliki tanda-tanda terkait dengan kasus hilangnya orang secara misterius. Tidak ada sirene, tidak ada pengeras suara, tidak ada keramaian seperti dalam kasus-kasus besar. Semuanya terjadi dalam keheningan yang aneh. Hanya suara sepatu bot militer yang menyentuh permukaan jalan beton tua, bercampur dengan suara angin yang berdesir melalui pepohonan mangga yang sedang berbuah muda. Warga di kedua sisi gang membuka pintu dan melihat keluar. Tidak ada yang berani bertanya, tetapi semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika tim tiba di depan rumah nomor 24, pintu besi masih terkunci dari luar dengan rantai besar. Tetapi di dalam suasananya tampak membeku. Baunya lebih menyengat dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di bawah lapisan beton yang sedikit retak di belakang. Ratna Sari membuka pintu setelah beberapa menit dipanggil dengan suara keras.
Dia mengenakan pakaian rumah kusut, matanya menghitam, rambut disanggul asal-asalan. Ekspresinya tidak panik, juga tidak terkejut. Seolah-olah dia sudah tahu kedatangan ini sejak lama. Seorang petugas polisi muda berkata, "Kami menerima laporan dari warga tentang bau aneh di rumah. Kami mengundang Anda untuk bekerja sama dalam memeriksa tempat kejadian." Ratna mengangguk, perlahan berbalik, tidak bertanya satu pertanyaan pun. Sikapnya membuat suasana di rumah semakin berat. Dinding-dinding tua menguning. Cahaya redup menembus bingkai jendela berdebu dan di belakang rumah, di mana dulu ada WC tua yang telah ditutup dengan lapisan semen baru yang belum genap sebulan. Seorang polisi menyelipkan tangannya ke dalam masker, sedikit mengerutkan kening. Bau busuk yang berasal dari lantai tidak hebat tetapi meresap ke setiap sel udara, membuat orang ingin muntah. Perwira yang memimpin, AKP Ridwan, membungkuk mengamati lapisan beton. Lapisan tambalan masih sangat baru. Bisakah Anda memberitahukan alasan mengapa menutup septic tank lama? Ratna mengangkat matanya. Suaranya datar. Iya, saya dengar semen lebih baik daripada keramik. Lagi pula, tempat ini agak lembab, jadi saya menyuruh tukang untuk menutupnya agar bersih juga. Jawaban yang masuk akal, jika saja tidak ada bau kematian yang muncul setiap kali cuaca berubah. AKP Ridwan menatap tim forensik. Seorang petugas mengeluarkan alat pengukur gas, menempelkannya ke permukaan lantai. Lampu merah langsung berkedip, kadar metana tinggi. Mungkin ada pembusukan organik di bawahnya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi semua orang mengerti apa yang ada di bawah lapisan semen tipis itu. Seorang petugas gadungan berkata, suaranya tegas, "Kami mohon izin untuk membongkar lapisan ini dan memeriksanya." Ratna mengerutkan bibirnya dan terdiam. Dalam sekejap, matanya memancarkan sesuatu yang sulit didefinisikan. Bukan ketakutan, juga bukan kesedihan, seperti menyerah. Dia mengangguk pelan. Mesin pemotong beton di bawah dan diletakkan tepat di samping ubin tua. Ketika mata bor pertama berdecit, suara itu bergema di seluruh rumah kecil, bercampur dengan suara berdebar di dada mereka yang hadir. Tidak ada yang berbicara. Hanya mata yang tertuju pada lantai tempat kebenaran akan diungkapkan. Potongan debu semen berhamburan, menutupi lapisan bata merah yang sudah tua. Ratna mundur, berdiri bersandar di dinding dapur. Tangannya memeluk erat dadanya. Matanya kosong seperti makam tanpa nama. Bau busuk sekarang tidak lagi samar. Itu menjadi bau yang jelas. Padat seperti menusuk langsung ke otak. Bau yang sangat khas. Bau yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah melakukan otopsi. Seorang petugas muda batuk dan mundur. Wajahnya pucat. AKP Ridwan memakai lapisan masker kedua. Di luar gang, orang-orang berkumpul semakin banyak. Tetapi semua berdiri beberapa meter jauhnya, menahan napas dan mengamati. Tidak ada yang mengatakannya. Tetapi di dalam hati mereka, semua mulai mengerti bahwa di bawah lapisan semen itu bukan hanya sampah atau tikus mati, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mata bor berdecit untuk kedua kalinya. Setiap lapisan beton tebal mulai retak. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Bau busuk tidak lagi hanya menjadi pertanda. Sekarang menjadi obsesi yang jelas, berat dan padat di udara. Tukang yang mengenakan pakaian pelindung, kacamata debu dan masker dua lapis masih harus berhenti untuk bernapas. Lapisan semen terakhir terkelupas. Di bawah sinar senter yang bersinar langsung ke mulut septic tank. Apa yang muncul membuat semua orang terdiam. Sebuah massa bulat yang tidak biasa ditutupi dengan lapisan kain tipis berjamur yang telah berubah menjadi coklat tua. Dilumuri oleh cairan yang merembes keluar dari dalam. Ada sesuatu yang mengerut, tergeletak tak bergerak ditekan ke dinding septic tank kecil. Seorang petugas forensik membungkuk, menahan napas. Ada mayat manusia. Konfirmasi bergema di ruang yang kental itu, membuat semua orang terdiam. Septic tank itu tidak dalam, hanya sekitar 1 meter. Jenazah dibungkus dengan lapisan kain tua. Dibungkus lagi dengan handuk berbulu ungu yang robek di tepinya. Dalam posisi meringkuk, kedua tangan mencengkeram dada. Kepala sedikit miring ke satu sisi. Wajah sebagian besar sudah membusuk. Tetapi garis-garis wajah orang itu masih ada. Seorang petugas forensik membungkuk, menggelengkan kepalanya. Jenazah perempuan
Kemungkinan meninggal lebih dari 3 minggu. Ada tanda-tanda dicekik. Pernyataan itu seperti pisau yang merobek keheningan. Meskipun semua orang menduga hal terburuk, tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang tidak bergidik. AKP Ridwan mundur, menatap Ratna yang berdiri diam seperti patung di sudut dinding. Dia tidak menangis, juga tidak berteriak atau bereaksi keras. Hanya mata kosong itu yang tiba-tiba kabur selama beberapa detik. Dia memejamkan mata dan kemudian membukanya, menatap kehampaan. "Mungkinkah itu ibumu?" Seorang petugas bertanya dengan lembut. Ratna diam. Beberapa detik kemudian dia baru bisa mengucapkan 3 kata, "Saya tidak tahu." Suaranya datar seperti membaca dialog, tanpa sedikit pun keterkejutan, kebingungan, atau keterkejutan seperti orang normal jika menyaksikan pemandangan itu. Sebuah tikar bunga tua dibentangkan. Jenazah diangkat, dibungkus dengan hati-hati. Forensik mencatat tidak ada tanda-tanda luka bacok, luka luar, tetapi ada memar di leher dan kedua sisi rahang. Kemungkinan dicekik hingga mati lemas. Tetangga berkerumun untuk melihat dan kemudian tersentak mundur. Seorang nenek bergumam, "Benar, handuk ungu itu. Saya pernah melihat Ibu Mardiah memakainya ke pasar." Yang lain berbisik, "Pasti dia." "Ya Tuhan, mengapa begitu kejam?" Ibu Mardiah, ibu tua yang selalu tersenyum, yang selalu memberikan permen kepada anak-anak. Orang yang dicintai oleh seluruh lingkungan, sekarang meringkuk di septic tank rumahnya sendiri. Terkubur di bawah lapisan semen yang dingin, sunyi dan sendirian selama hampir sebulan. Tidak ada yang menambahkan apapun. Semua mata tertuju pada Ratna ketika dia diundang ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Dia tidak melawan, tidak mengatakan apapun, hanya diam-diam mengikuti. Sosoknya yang kurus berjalan dengan lesu dalam pakaian rumah berwarna gelap yang sudah tua. Langkahnya terhenti di depan pintu rumah, lalu menoleh. Mata itu tidak akan pernah dilupakan. Itu bukan mata orang yang berdarah dingin, juga bukan orang yang tidak bersalah, tetapi mata orang yang telah mencapai ujung kegelapan di dalam dirinya sendiri. Di belakang Ratna, septic tank masih berbau. Bau itu akan tetap ada sangat lama. Tidak hanya di rumah itu, tetapi juga di ingatan orang-orang yang pernah mengenal ibu dan anak itu. Di kantor polisi Sekarwangi, Ratna dibawa ke ruang kerja yang tertutup untuk menghindari perhatian warga. Kipas angin di langit-langit berputar berderit. Angin bertiup lembut, tetapi tidak mengusir hawa dingin yang menyelinap di ruangan sempit dan cahaya putih yang jatuh ke bawah. Ratna duduk di depan 2 interrogator. Tangannya diletakkan di pangkuannya. Sedikit gemetar. Matanya menatap kehampaan di depannya tanpa menatap siapapun. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, juga bukan perlawanan, tetapi keterasingan yang aneh. Seorang interrogator berbicara. Suaranya lembut. "Ratna, kami baru saja menemukan jenazah wanita yang terkubur di septic tank rumahmu. Tahukah kamu siapa orang yang ada di sana?" Ratna terdiam sejenak. Dia mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan pelan, "Saya pikir pasti ada seseorang yang menguburnya dari dulu." Dia berkata dari dulu, tetapi rumah ini adalah milik dia dan ibunya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ada orang yang terkubur di bawah lantai? "Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir itu hanya bau selokan." Interrogator kedua berbicara dengan suara yang lebih lembut. "Kami membutuhkanmu untuk jujur. Orang yang ada di septic tank diduga adalah Ibu Mardiah, ibu kandungmu. Kamu mengatakan dia pergi mengunjungi saudaranya di kampung, tetapi tidak ada yang tahu di mana kampung itu. Bisakah kamu menjelaskannya?" Ratna tampak bingung sejenak. Lalu dia mendongak dan berkata seperti membaca di dalam kepalanya, "Ibu saya punya kenalan di Lembang. Dia bilang ingin tinggal di sana beberapa hari untuk beristirahat. Saya tidak bisa menghentikannya. Bisakah kamu memberikan nama kenalan itu atau alamatnya?" "Iya, saya tidak tahu jelas. Tidak jelas atau tidak ada." Ratna menunduk dan tidak menjawab. Keheningan berlangsung beberapa menit. Suasana di ruangan itu seolah-olah tertahan. Interrogator itu memutar pena di tangannya dan kemudian perlahan berkata, "Selama penggeledahan rumah, kami tidak menemukan telepon Ibu Mardiah. Tahukah kamu di mana itu?" "Iya, saya sudah buang karena sudah terlalu tua." "Dia juga tidak memakainya. Dibuang di mana?" "Saya sudah lupa." Jawaban-jawaban semakin lama semakin tidak masuk akal.
Semua ekspresi Ratna menunjukkan bahwa dia berusaha menghindar tetapi tidak memiliki sistem pengakuan yang jelas. Setiap kali didesak, dia terdiam atau mengubah kata-katanya. Interrogator itu meninjau kembali catatan pribadi. Ratna berusia 34 tahun, pernah belajar di Universitas Keuangan, lulus cukup baik, punya suami, tetapi suaminya meninggal karena kecelakaan sepeda motor 3 tahun yang lalu. Sejak kejadian itu, Ratna berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke rumah untuk tinggal bersama ibunya. Sifatnya menjadi pendiam, hampir terisolasi dari dunia luar. Interrogator lain berbicara, di mata orang lain, kamu hidup cukup tertutup. Tetapi tetangga mengatakan bahwa kamu dan ibumu pernah berselisih. Benarkah itu? Ratna diam, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Suatu kali orang mendengar kamu berteriak, ibu pergi agar aku tenang, lalu membanting pintu. Itu sering terjadi. Ratna masih diam. Kami akan terus menyelidiki lebih dalam. Dan pada saat itu, jika kamu tidak bekerja sama, itu akan merugikanmu. Saat ini Ratna berbicara, suaranya menghilang seperti jatuh dari tenggorokan yang kering. Saya tidak sengaja. Kami hanya bertengkar. Dia dan ibunya sering marah. Setiap kali ibunya tahu bahwa dia memegang uang, ibunya akan memarahi tanpa henti. Suatu hari dia tidak tahan lagi. Kamu memegang uang Ibu Mardia? Iya, saya meminjam sementara untuk membayar utang. Nanti saya akan mengembalikannya. Utang apa? Ratna menunduk. Kali ini benar-benar diam. Keheningan panjang berlangsung beberapa menit. Suasana di dalam ruangan tampak menekan. Interrogator itu mencatat setiap baris. Setiap jawaban membuka kecurigaan baru. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak Ratna bertentangan. Kadang-kadang dia mengatakan ibunya pergi ke kampung. Kadang-kadang dia mengatakan ibunya pernah berencana untuk pindah. Kadang-kadang dia mengatakan dia pikir ibunya menghilang entah kemana. Dia tidak menunjukkan rasa takut ketika ditanya tentang jenazah. Tetapi dia menunjukkan tanda-tanda penghindaran yang jelas ketika berbicara tentang uang. Seorang petugas forensik berbisik kepada interrogator. Di tangan korban ada bekas kuku di leher. Kemungkinan melawan sedikit tetapi dicekik dengan sangat kuat. Interrogator mengangguk dan kemudian melihat Ratna. Di atas meja, kedua tangannya terjalin erat. Ujung jarinya dingin. Kukunya digigit sampai dekat kulit. Tanda-tanda awal sudah mulai menyatu menjadi gambaran yang lebih besar. Bukan hanya kecelakaan seperti yang dia katakan. Dan apa yang mendorong seorang wanita yang pernah belajar di universitas, pernah memiliki keluarga yang bahagia untuk membunuh ibu kandungnya sendiri? Pertanyaan itu polisi harus teruskan dari detail terkecil, dimulai dari keuangan. Setelah wawancara pertama, berkas kasus segera dialihkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk berkoordinasi dalam penyelidikan. Direktur Reserse Umum Komisaris Besar Polisi Surawan, SIK. MH secara pribadi memerintahkan pemeriksaan tanda-tanda keuangan yang terkait dengan Ibu Mardiah dan putrinya, Ratna Sari. Tim operasional dibagi menjadi dua arah. Satu kelompok terus menggali pengakuan dari Ratna. Kelompok lain meninjau aset dan riwayat transaksi bank korban. Hanya dalam beberapa jam, petunjuk pertama muncul. Bank tempat Ibu Mardiah membuka buku tabungan mengkonfirmasi bahwa dia memiliki rekening atas namanya sendiri. Dibuka sejak tahun 2016. Jatuh tempo setiap 6 bulan. Jumlah uang terbaru yang diperbarui pada akhir tahun 2023 adalah 403 juta. Semuanya adalah uang tabungan dari hasil jualan jamu, uang tabungan kecil-kecilan, dan sedikit dari asuransi suami yang sudah meninggal. Tetapi kejutan datang dari salinan rekening koran. Seluruh uang telah ditarik pada tanggal 10 April 2024, yaitu hanya sekitar 3 minggu sebelum Ibu Mardiah menghilang. Terlebih lagi, orang yang menarik uang bukanlah Ibu Mardiah. Kamera di konter transaksi cabang bank di Kelurahan Kebon Jeruk menunjukkan dengan jelas seorang wanita mengenakan masker dan jaket panjang, menandatangani untuk menarik uang atas nama ibunya dengan surat kuasa tulisan tangan. Tanda tangan yang dibandingkan dengan Ratna cocok sampai ke setiap goresan. Seorang interrogator mengatakan, tanda tangan surat kuasa dapat dipalsukan atau ditulis di bawah paksaan, tetapi dengan goresan dan pola huruf yang sama persis.
Sulit untuk menyangkal peran Ratna dalam penarikan uang. Tidak berhenti di situ. Tim operasional menemukan di kamar tidur Ratna perjanjian pinjaman tanpa agunan online. Dibuka melalui aplikasi telepon keuangan yang tidak jelas legalitasnya. Batas pinjaman awal adalah 30 juta, tetapi bunga berbunga. Hingga saat ini utang telah mencapai hampir 80 juta, termasuk biaya penalti. Pesan teks di telepon Ratna telah diekstraksi dan dipulihkan, menunjukkan bahwa dia pernah dikirimi pesan teks teror oleh para penagih utang. Menelepon siang dan malam, mengancam akan mengekspos nama dan foto keluarga jika dia tidak membayar. Sebuah pesan teks pada tanggal 5 April, yaitu 5 hari sebelum penarikan uang, berisi, "Kami tahu di mana rumahmu. Kalau tidak membayar, jangan salahkan kami. Kami akan mengirim foto ke tetangga dan siswa." Interrogator perlahan meletakkan telepon di atas meja. Potongan-potongan itu secara bertahap melengkapi seorang wanita yang putus asa karena utang dan terancam martabatnya. Tinggal bersama ibu tua yang ketat, sangat mungkin telah meledak dalam perilaku yang salah pada saat lemah. Komisaris Besar Polisi Surawan, SIK, MH merenung. Penarikan uang terjadi tepat pada saat ibu mulai menghilang dan kemudian segera menutup mulut, menyembunyikan mayat. Sangat mungkin ini bukan tindakan yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, Ratna di ruang interogasi masih mempertahankan keheningannya yang keras kepala. Dia tidak menyangkal, tetapi juga tidak mengaku. Ketika ditanya tentang uang lebih dari 400 juta, dia hanya menunduk. "Itu uang ibu. Saya hanya menyimpannya dengan cara menarik semua dan mentransfernya ke pemberi pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Saya hanya berniat membayar utang dan kemudian mendapatkan kembali uang itu dan mengembalikannya kepada ibu." Tetapi saat itu Ibu Mardia sudah meninggal. "Apa pendapatmu tentang menarik uang orang yang sudah meninggal?" Ratna terdiam. Setetes keringat menetes dari pelipis ke pipi. Dia sedikit berkedip, menghela napas. "Saya tidak sengaja." Kata-kata itu diulangi untuk ketiga kalinya. Kali ini kecil seperti angin yang lolos melalui jari. Tetapi bagi interrogator, itu adalah konfirmasi terselubung dari serangkaian perilaku yang salah. Menipu ibu untuk menandatangani surat kuasa, menarik uang secara ilegal, menyembunyikan mayat di bawah septic tank, dan kemudian terus hidup dengan tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kejahatan jika benar seperti dugaan bukan lagi ledakan amarah sesaat, tetapi serangkaian tindakan terencana sejak saat menarik uang, membersihkan tempat kejadian, menutup semen, menipu tetangga, hingga menghapus semua jejak di media sosial Ibu Mardia. Ketika kebenaran terungkap secara bertahap, gambaran guru les privat yang lembut secara bertahap memberi jalan kepada orang lain. Dingin, tertutup, dan terpojok. Ratna Sari lahir pada tahun 1990. Adalah anak tunggal dalam keluarga Ibu Mardia. Ayah meninggal dunia ketika Ratna baru duduk di kelas 3 SMP. Sejak itu, mereka berdua saling bergantung di rumah sederhana di Gang Anggrek, Kelurahan Sekarwangi, Bandung. Ibu Mardia berjualan kecil-kecilan di pasar. Siapa yang menyewa apapun yang dilakukan. Kadang-kadang menjual nasi uduk. Kadang-kadang menerima jahitan topi. Yang penting ada pemasukan untuk menghidupi anak sekolah. Ratna sejak kecil belajar cukup baik. Dikenal sebagai anak yang penurut, pendiam, tertutup tetapi sopan. Dia adalah satu-satunya kebanggaan Ibu Mardiah. "Anak saya sekolah tinggi, tidak kalah dari siapapun." Pada tahun 2008, Ratna diterima di Universitas Padjadjaran. Meskipun miskin, Ibu Mardiah tetap bersikeras agar putrinya belajar sampai selesai. Dia rela bangun pagi, tidur larut, berjualan hingga ke pasar Caringin untuk memiliki uang untuk dikirim ke Ratna untuk membayar uang sekolah dan makan di asrama. Tahun-tahun Universitas Ratna tidak memiliki banyak teman. Dia diam-diam pergi ke kelas, diam-diam kembali ke kamar asrama, belajar sendiri, bekerja paruh waktu, menghemat setiap rupiah. Banyak orang yang pernah belajar bersamanya kemudian bercerita, Ratna jarang berbicara, selalu tampak jauh. Bukan sombong, tetapi seolah-olah dia selalu berada di dunianya sendiri. Lulus pada tahun 2012, Ratna diterima bekerja di perusahaan keuangan kecil di Bandung. Gajinya tidak tinggi, tetapi stabil.
Hidup tampaknya mulai lebih mudah sampai dia bertemu dan jatuh cinta pada Andri Permana, seorang insinyur listrik konstruksi. Mereka menikah pada tahun 2015. Andri adalah pria yang baik, rajin, meskipun tidak kaya tetapi tulus mencintai istrinya. Pada hari-hari pertama menikah, Ratna lebih banyak tersenyum. Ibu Mardiah bercerita kepada tetangga dengan mata berbinar. Ratna sangat senang, ada yang menjaganya. Saya juga merasa lega. Hidup tampaknya telah beralih ke halaman baru. Tetapi kemudian takdir yang kejam datang. Pada bulan Juni 2018, Andri mengalami kecelakaan lalu lintas serius ketika sedang bekerja konstruksi kembali larut malam. Sepeda motornya ditabrak truk tangki di persimpangan dan Andri meninggal di tempat. Ketika menerima jenazah suaminya, Ratna tidak bisa menangis. Hanya mengigau di tenggorokannya. Dia pingsan di tengah halaman rumah sakit. Pemakaman berlangsung dalam keheningan. Gadis berusia 28 tahun itu mengenakan pakaian berkabung berdiri di samping peti mati, tampak seperti membatu. Tetangga saat itu tidak bisa menahan rasa iba. Mengapa hidupnya begitu sulit? Sejak kematian Andri, Ratna berubah total. Dia berhenti dari pekerjaannya di perusahaan dengan alasan kehilangan arah. Tidak keluar, tidak pergi bermain, tidak banyak berinteraksi. Setiap hari dia hanya berkeliaran di dalam rumah, menutup pintu kamar dari pagi hingga malam. Matanya kosong, wajah pucat. Seorang teman lama yang berkunjung setelah 1 tahun bercerita, "Saya tidak mengenali Ratna. Kulitnya pucat, rambut acak-acakan, matanya hampa. Apapun yang ditanya dia hanya menjawab iya, tidak tahu. Mungkin saya menolak untuk pergi makan atau jalan-jalan. Depresi yang tidak diobati secara bertahap menggerogoti Ratna. Dia hidup berkat perawatan diam-diam Ibu Mardiah. Ibu yang sudah tua tetapi masih berusaha setiap hari, berharap untuk membangkitkan putrinya dari dasar kesedihan. Tetapi Ibu Mardiah tidak tahu. Apa yang menyiksa Ratna bukan hanya rasa sakit kehilangan suami, tetapi juga kehampaan spiritual yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Pada tahun 2021, Ratna mulai membuka kelas les privat di rumah, terutama siswa sekolah dasar di dekat lingkungan. Dia tidak mengajar karena hasrat atau mata pencaharian, tetapi sebagai cara untuk mengisi waktu luang. Dia masih jarang berbicara, masih diam, tetapi setidaknya dia punya pekerjaan. Punya alasan untuk membuka pintu setiap pagi. Orang tua yang mengirim anak-anak mereka ke kelas Ratna sebagian besar puas. Gurunya pendiam, tetapi mudah dimengerti dan serius. Dia jarang tersenyum tetapi menyayangi anak-anak. Seorang ibu pernah berkomentar, "Di luar segalanya tampak baik-baik saja, tetapi di dalam Ratna masih tidak punya teman. Tidak punya siapapun untuk curhat, dan terutama tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya." Dari seorang mahasiswa yang pernah bermimpi menjadi spesialis bank, kemudian menjadi istri yang bahagia, Ratna secara bertahap menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Hidup karena kewajiban, karena kebiasaan, bukan lagi hidup karena kegembiraan atau harapan. Dan juga dalam isolasi itu, ketika hati terlalu lama kosong, orang dapat didorong untuk membuat keputusan yang tidak terbayangkan. Ratna Sari lahir pada tahun 1990. Adalah anak tunggal dalam keluarga Ibu Mardiah. Ayah meninggal dunia ketika Ratna baru duduk di kelas 3 SMP. Sejak itu mereka berdua saling bergantung di rumah sederhana di Gang Anggrek, Kelurahan Sekarwangi, Bandung. Ibu Mardiah berjualan kecil-kecilan di pasar. Siapa yang menyewa apapun yang dilakukan. Kadang-kadang menjual nasi uduk, kadang-kadang menerima jahitan topi. Yang penting ada pemasukan untuk menghidupi anak sekolah. Ratna sejak kecil belajar cukup baik, dikenal sebagai anak yang penurut, pendiam, tertutup tetapi sopan. Dia adalah satu-satunya kebanggaan Ibu Mardiah. "Anak saya sekolah tinggi, tidak kalah dari siapapun." Pada tahun 2008, Ratna diterima di Universitas Pajajaran. Meskipun miskin, Ibu Mardiah tetap bersikeras agar putrinya belajar sampai selesai. Dia rela bangun pagi, tidur larut, berjualan hingga ke pasar Caringin untuk memiliki uang untuk dikirim ke Ratna untuk membayar uang sekolah dan makan di asrama. Tahun-tahun Universitas Ratna tidak memiliki banyak teman. Dia diam-diam pergi ke kelas, diam-diam kembali ke kamar asrama, belajar sendiri, bekerja paruh waktu.
menghemat setiap rupiah. Banyak orang yang pernah belajar bersamanya kemudian bercerita, Ratna jarang berbicara, selalu tampak jauh, bukan sombong tetapi seolah-olah dia selalu berada di dunianya sendiri. Lulus pada tahun 2012, Ratna diterima bekerja di perusahaan keuangan kecil di Bandung. Gajinya tidak tinggi tetapi stabil. Hidup tampaknya mulai lebih mudah sampai dia bertemu dan jatuh cinta pada Andri Permana, seorang insinyur listrik konstruksi. Mereka menikah pada tahun 2015. Andri adalah pria yang baik, rajin, meskipun tidak kaya tetapi tulus. Mencintai istrinya. Pada hari-hari pertama menikah, Ratna lebih banyak tersenyum. Ibu Mardiah bercerita kepada tetangga dengan mata berbinar. Ratna sangat senang. Ada yang menjaganya. Saya juga merasa lega. Hidup tampaknya telah beralih ke halaman baru. Tetapi kemudian takdir yang kejam datang. Pada bulan Juni 2018, Andri mengalami kecelakaan lalu lintas serius ketika sedang bekerja konstruksi kembali larut malam. Sepeda motornya ditabrak truk tangki di persimpangan dan Andri meninggal di tempat. Ketika menerima jenazah suaminya, Ratna tidak bisa menangis, hanya mengigau di tenggorokannya. Dia pingsan di tengah halaman rumah sakit. Pemakaman berlangsung dalam keheningan. Gadis berusia 28 tahun itu mengenakan pakaian berkabung, berdiri di samping peti mati, tampak seperti membatu. Tetangga saat itu tidak bisa menahan rasa iba. Mengapa hidupnya begitu sulit? Sejak kematian Andri, Ratna berubah total. Dia berhenti dari pekerjaannya di perusahaan dengan alasan kehilangan arah. Tidak keluar, tidak pergi bermain, tidak banyak berinteraksi. Setiap hari dia hanya berkeliaran di dalam rumah, menutup pintu kamar dari pagi hingga malam. Matanya kosong, wajah pucat. Seorang teman lama yang berkunjung setelah 1 tahun bercerita, saya tidak mengenali Ratna. Kulitnya pucat, rambut acak-acakan, matanya hampa. Apapun yang ditanya, dia hanya menjawab, "Ya, tidak tahu." Mungkin saya menolak untuk pergi makan atau jalan-jalan. Depresi yang tidak diobati secara bertahap menggerogoti Ratna. Dia hidup berkat perawatan diam-diam Ibu Mardiah. Ibu yang sudah tua, tetapi masih berusaha setiap hari, berharap untuk membangkitkan putrinya dari dasar kesedihan. Tetapi Ibu Mardiah tidak tahu, apa yang menyiksa Ratna bukan hanya rasa sakit kehilangan suami, tetapi juga kehampaan spiritual yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Pada tahun 2021, Ratna mulai membuka kelas les privat di rumah, terutama siswa sekolah dasar di dekat lingkungan. Dia tidak mengajar karena hasrat atau mata pencaharian, tetapi sebagai cara untuk mengisi waktu luang. Dia masih jarang berbicara, masih diam, tetapi setidaknya dia punya pekerjaan. Punya alasan untuk membuka pintu setiap pagi. Orang tua yang mengirim anak-anak mereka ke kelas Ratna sebagian besar puas. Gurunya pendiam tetapi mudah dimengerti dan serius. Dia jarang tersenyum tetapi menyayangi anak-anak. Seorang ibu pernah berkomentar, di luar segalanya tampak baik-baik saja, tetapi di dalam Ratna masih tidak punya teman, tidak punya siapapun untuk curhat, dan terutama tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Dari seorang mahasiswa yang pernah bermimpi menjadi spesialis bank, kemudian menjadi istri yang bahagia, Ratna secara bertahap menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Hidup karena kewajiban, karena kebiasaan, bukan lagi hidup karena kegembiraan atau harapan. Dan juga dalam isolasi itu, ketika hati terlalu lama kosong, orang dapat didorong untuk membuat keputusan yang tidak terbayangkan. Tahun 2022, sebuah titik balik terjadi dalam kehidupan Ratna. Tetapi tidak ada yang menyadarinya, termasuk ibunya sendiri. Dari kebiasaannya mencari materi pelajaran di internet, Ratna mulai tertarik dengan iklan yang menawarkannya iming-iming yang menggiurkan. Main dan menang. Deposit sekali dapat 10 kali lipat. Hiburan dan dapatkan uang tanpa batas. Awalnya karena rasa ingin tahu, Ratna mulai mencoba beberapa permainan sederhana, seperti dadu dan tebak gambar secara daring. Setelah beberapa kali memenangkan hadiah kecil, Ratna merasa bahwa dia bisa mengendalikan permainan ini dan menjadikannya sebagai penghasilan tambahan untuk membantu ibunya. Akan tetapi, sifat dari perjudian itu tak memiliki batasan. Hanya dalam beberapa bulan,
Ratna mulai rutin menyetor uang ke aplikasi perjudian dengan kedok permainan. Awalnya hanya ratusan ribu, lalu naik menjadi 1 juta, 2 juta, hingga 5 juta rupiah. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan seluruh uang hasil mengajar lesnya hanya dalam permainan yang terlihat tidak berbahaya. Semakin banyak dia kalah, semakin dia ingin mendapatkan kembali uangnya. Semakin dia mencoba, semakin dia terjerumus ke dalam lubang yang dalam. Ratna mulai meminjam uang secara daring melalui aplikasi keuangan yang tidak jelas legalitasnya. Aplikasi ini menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, hanya dengan melampirkan KTP dan beberapa dokumen dasar lainnya. Setiap pinjaman hanya berkisar antara 10 hingga 20 juta rupiah, tetapi dengan suku bunga harian, dengan biaya penalti keterlambatan pembayaran. Utang tersebut meningkat 2 kali lipat hanya dalam 1 bulan. Ratna merasa panik dan takut. Dia tidak berani bercerita kepada ibunya, tidak berani meminta bantuan siapapun. Dia tidak punya teman dekat untuk meminjam uang atau meminta pertolongan. Terjebak dalam ketakutan akan diekspos dan diunggah fotonya di internet seperti ancaman para penagih utang daring. Ratna terpaksa memikirkan aset terakhir yang dimilikinya, buku tabungan ibunya. Pada bulan Mei 2024, untuk pertama kalinya Ratna diam-diam masuk ke kamar Ibu Mardiah saat ibunya sedang tidur. Dia menemukan buku tabungan itu di laci bawah meja altar. Angka-angka besar itu terpampang di hadapannya. 403 juta rupiah. Jumlah itu terasa begitu besar seperti sebuah godaan. Dia menatap ibunya yang sedang tertidur pulas di bawah kipas angin. Wajahnya sudah dipenuhi kerutan, dalam sudut matanya berkedut ringan karena kelelahan. Namun, Ratna tidak menangis. Dia hanya berdiri diam, lalu menutup buku tabungan dan mengembalikannya ke tempat semula, seolah-olah tidak pernah menyentuhnya. Tetapi godaan itu tidak berhenti. Seminggu kemudian, Ratna diam-diam mengambil buku tabungan itu dan pergi ke bank untuk membuat surat kuasa palsu dengan tanda tangan ibunya. Dia berpakaian rapi, mengenakan masker, dan beralasan bahwa ibunya sakit sehingga meminta putrinya untuk membantu menarik uang. Petugas bank yang sudah mengenal ibu dan anak itu tidak curiga. Seluruh uang itu ditransfer ke rekening Ratna dalam 3 transaksi berturut-turut yang berjarak 2 hari. Setibanya di rumah, dia duduk dalam kegelapan, membuka ponsel dan mulai mencoba mendapatkan kembali uangnya. Kali ini dia bertaruh lebih besar. Tidak lagi ratusan ribu tetapi jutaan, puluhan juta. Dia kehilangan segalanya hanya dalam waktu 5 hari. Keputusasaan mulai tampak jelas. Kelas les privat semakin pendek. Dia sering berhenti di tengah pelajaran. Matanya kosong. Bahkan pernah marah tanpa alasan kepada seorang anak laki-laki kelas 4 karena terlalu banyak bicara. Ibu Mardiah mulai curiga. Meskipun tidak mengerti teknologi, dia jelas melihat putrinya berbeda. Dia tidak lagi fokus, tidak menanyakan kabar pasar, atau diam-diam pergi ke kamar mandi membawa ponsel sepanjang hari tanpa keluar. Suatu sore di bulan April, saat membersihkan kamar, dia menemukan beberapa lembar kertas berisi catatan utang aplikasi A 12 juta, aplikasi B 21 juta, aplikasi C 8 juta, dan serangkaian kode dompet elektronik. Dia memegang kertas itu dan sulit bernapas. Malam itu, mereka berdua bertengkar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Kamu berjudi ya?" tanyanya langsung. Ratna terkejut tetapi masih berusaha menyangkal. "Ibu bicara apa sih?" "Aku tidak." "Lalu apa ini?" Dia menunjukkan kertas itu. Ratna merebut kertas itu dan meremasnya, lalu membuangnya ke tempat sampah. "Ibu jangan ikut campur lagi. Aku sudah dewasa. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Mengurus diri sendiri seperti ini ya." Dia berkata dengan suara parau. Air mata mulai menetes. Ratna terdiam beberapa saat. Lalu dia hanya berkata dengan dingin, "Aku sudah lelah. Ibu biarkan aku tenang." Malam itu, Ibu Mardiah duduk sendirian di beranda begitu lama. Cahaya kuning menyinari wajahnya dengan garis-garis kabur. Putri yang telah dia besarkan dengan sekuat tenaga, sekarang tersesat dalam labirin yang tidak bisa dia ulurkan tangan untuk menariknya keluar. Dan dia tidak tahu bahwa dia juga akan segera memasuki akhir yang tidak bisa diubah.
Sejak pertama kali Ibu Mardiah menemukan catatan utang dan mencurigai Ratna berjudi, suasana di rumah nomor 24 menjadi tercekik. Mereka berdua jarang berbicara satu sama lain. Makan dalam diam. Suara sendok menyentuh piring pun terdengar jelas. Ratna tidak lagi menjadi putri yang lembut atau berbisik dengan ibunya tentang urusan sekolah. Sedangkan Ibu Mardiah semakin hari semakin lesu. Matanya sering menatap putrinya dengan campuran antara kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Tetapi ketegangan itu tidak hanya berhenti pada keheningan. Suatu sore di pertengahan bulan April, Ibu Mardiah bertanya kepada putrinya, "Nak, jujur, kamu ambil buku tabungan ibu kan?" Ratna mengangkat kepalanya. Matanya dingin. "Ibu menyimpan juga untukku. Nanti aku ambil duluan saja." Bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Diam-diam seperti pencuri, dia berkata dengan suara marah yang melemah, "Aku sudah terlalu lelah." Ibu tidak perlu ceramah. Ratna membanting sendok ke meja dengan keras. Suasana seolah-olah pecah. Ibu Mardiah berdiri. Suaranya bergetar. "Kamu semakin hari semakin tidak karuan. Aku menghabiskan seluruh hidupku membesarkanmu. Sekarang kamu memperlakukan ibu seperti ini. Ibu jangan terus membanggakan cerita masa lalu." Ratna berteriak, "Ibu pikir ibu berkorban punya hak untuk mengendalikan aku sepanjang hidup. Ibu salah apa? Salah karena terlalu menyayangimu. Salah karena tidak meninggalkanmu saat ibu kehilangan suami. Sudah gila mau mati." Dia mulai menangis. "Kamu berubah sampai ibu tidak mengenali kamu lagi." Ratna saat itu berdiri terpaku. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, dia meraih mangkuk nasi dan melemparkannya ke lantai. "Kalau begitu ibu pindah saja dari sini. Biarkan aku hidup sendirian." Suara pecah bergema nyaring. Itu adalah pertama kalinya Ibu Mardiah mendengar putrinya mengatakan, seolah-olah mengusirnya keluar rumah. Tetangga bercerita bahwa sejak saat itu, mereka tidak lagi melihat ibu dan anak itu duduk di beranda seperti sebelumnya. Pintu rumah selalu tertutupnya. Pertengkaran terdengar tiba-tiba. Kadang-kadang suara Ibu Mardiah menangis. Kadang-kadang suara Ratna membentak, lalu benda-benda jatuh dan pecah. Suatu kali seorang nenek tetangga kebetulan lewat dan mendengar Ratna berteriak, "Ibu pergi sana, aku tidak tahan lagi." Lalu suara kursi didorong, suara pintu kamar dibanting. Keesokan paginya, Ibu Mardiah pergi ke pasar dengan lengan panjang menutupi. Tetapi penjual sayur masih jelas melihat memar kebiruan samar di lengan kirinya. Ketika ditanya, dia hanya tersenyum pahit. "Terpeleset sedikit saja. Sudah tua, tulangnya lemah." Tetapi matanya tampak hilang seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang sangat besar di dalam hatinya. Keretakan itu bukan lagi emosi. Itu telah menjadi keretakan yang nyata. Keretakan antara dua wanita yang dulunya adalah segalanya satu sama lain. Dari cinta, mereka beralih ke menyalahkan. Dari harapan menjadi kekecewaan, dan dari kekecewaan menjadi ketakutan. Di dalam hati Ibu Mardiah mulai muncul perasaan tidak aman. Putrinya tidak hanya jatuh ke dalam dosa, tetapi juga menjadi asing. Selama penggeledahan rumah nomor 24, tim penyidik memberi perhatian khusus pada kamar tidur Ibu Ngotilu. Kamar kecil yang hanya cukup untuk menampung tempat tidur kayu, lemari kecil, dan altar Onglu yang telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu. Di antara barang-barang tua, sebuah buku catatan berwarna hijau lumut tergeletak diam-diam di dalam laci di dekat dinding. Halaman pertama adalah tulisan tangan yang rapi, buku harian Lu 2002-222 Mapara. Tulisan itu bergetar dan miring, tetapi masih penuh dengan usaha. Mungkin dia telah berusaha untuk mempertahankan kebiasaan menuliskan hal-hal yang tidak dapat diucapkan. Halaman buku harian dimulai dengan baris-baris sederhana. Ratna akhir-akhir ini sering begadang. Dia melihat telepon terus. Aku tanya malah marah. Aku sedih. Lalu beberapa hari kemudian, malam ini ibu mendengar suara dia menangis di kamar. Tidak berani mengetuk pintu. Ibu takut mengganggunya. Secara bertahap, baris-baris itu menjadi lebih padat dan lebih tersendat. Dia marah padaku. Aku cuma tanya ada utang apa tidak. Dia membentakku, jangan ikut campur urusannya. Aku sakit hati. Tadi malam ibu mendengar dia berbicara sendiri seperti bertengkar dengan seseorang, lalu membanting barang. Aku takut.
Ada satu halaman yang dicoret di tengah jalan lalu menulis di bawahnya. Dia menatapku aneh sekali. Tidak lagi seperti putriku. Kadang matanya merah. Tangannya mengepal erat seperti sangat marah. Aku merasa kedinginan. Halaman terakhir ditulis sekitar pertengahan April. Tulisan itu kabur seperti ditulis terburu-buru. Malam ini aku merasa sesak napas. Seperti ada yang menekan dadaku. Aku membuka mata. Melihat dia berdiri di ujung tempat tidur tidak mengatakan apapun. Hanya berdiri menatapku tanpa berkedip. Aku bertanya, "Ada apa, nak?" Dia diam lalu berbalik pergi. Baris terakhir. Jika terjadi sesuatu, aku harap orang-orang mengerti. Aku tidak benci dia. Hanya menyayanginya terlalu berlebihan tetapi tidak berdaya. Petugas penyidik menutup buku itu, meletakkannya di atas meja tanpa ada yang bisa berkata-kata. Itu bukan buku harian biasa, tetapi seruan diam-diam untuk meminta pertolongan. Laporan emosional terakhir dari seorang ibu yang tinggal di rumahnya sendiri tetapi selalu merasa takut. Kata-kata Ibu Lu tidak mengeluh. Tidak ada kata-kata seperti benci, dendam, atau marah. Hanya kata-kata seperti takut, sakit, sesak napas, dan menyayangi dia terlalu berlebihan. Itu adalah cinta tanpa syarat hingga saat-saat terakhir. Halaman-halaman itu bagi badan investigasi adalah bukti tambahan. Tetapi bagi pembaca itu adalah desahan terakhir. Seorang ibu yang putrinya kandungnya sendiri mendorongnya menjauh dari lingkaran kepercayaan, dari dapur, dari setiap cerita dalam sehari, dan kemudian dari kehidupan ini. Seorang penyelidik senior ketika membaca bagian, dia menatapku aneh sekali, mengeluarkan sapu tangan dan menyeka matanya. Dia berkata dengan lirih, "Dia tidak mati karena mati lemas, tetapi mati karena kesepian di rumahnya sendiri." Setelah kasus itu terungkap, tetangga di sekitar rumah nomor 24, Kelurahan Sekarwangi, Bandung baru berani membuka diri dan menceritakan apa yang pernah mereka saksikan. Detail-detail kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Tetapi ketika disatukan kembali menjadi gambaran yang jelas tentang sebuah tragedi yang diam-diam terjadi di balik pintu yang tertutup rapat itu. Bapak Udin yang tinggal di sebelah selama lebih dari 30 tahun berbicara dengan suara pelan. Matanya keruh karena usia tua. Dulu mereka berdua saling sayang sekali. Setiap malam Ibu Mardiah sering menarik kursi ke beranda untuk memotong buah untuk putrinya. Ratna itu pendiam tetapi sopan, siapa sangka. Dia berhenti, suaranya berubah. Saya ingat suatu malam sekitar awal tahun lalu, tengah malam saya mendengar suara Ibu Mardiah menangis. Saya kira dia sakit. Saya mau lari ke sana tetapi belum sempat mengetuk pintu. Saya mendengar Ratna berteriak, "Diam, Ibu bisa diam tidak?" Aku sudah tidak tahan lagi. Lalu suara benda jatuh seperti piring. Bapak Udin terdiam beberapa saat lalu melanjutkan. Ibu Mardiah keesokan paginya pergi ke pasar dengan wajah pucat, lengan atasnya memar kebiruan. Saya tanya dia tersenyum dan bilang jatuh. Tapi saya tahu itu tidak benar. Sejak saat itu, pintu rumah selalu tertutup. Tidak terlihat lagi mereka berdua makan di luar. Seorang ibu penjual warung di ujung gang juga mengingat. Setiap kali Ibu Mardiah pergi membeli barang, dia selalu melihat sekeliling seperti takut ada yang mengikuti. Suatu hari cuacanya panas terik, tetapi dia tetap memakai baju lengan panjang. Topi tertutup rapat. Cara dia memegang uang dan mencari dompet juga gemetar seperti orang yang takut. Saya tanya mengapa hari ini terlihat lelah sekali. Dia bilang tidak apa-apa, mungkin sudah tua. Tapi tatapannya hari itu tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Suatu kali seorang anak perempuan yang mengikuti les di rumah Ratna bercerita kepada ibunya bahwa Ibu Ratna sering lupa. Suatu kali kami sedang belajar. Dia duduk menatap langit-langit rumah seperti tidak mendengar apapun. Kadang-kadang dia menangis. Dia duduk dan menangis tanpa mengatakan apapun, Bu. Lalu anak itu berkata, "Dia tidak seperti guru-guru lain yang pernah aku ikuti les. Dia sedih sekali." Cerita itu sampai ke tukang ojek di ujung gang. Seorang bapak ingat jelas. Ibu Mardiah sering naik ojek ke pasar. Kadang-kadang pergi periksa kesehatan. Suatu kali dia mengeluh kecil di atas motor. Ratna marah sama saya. Saya bilang apapun dia tidak mau dengar. Saya juga tidak berani memarahinya lagi. Saya takut sekali.
Kata takut yang keluar dari mulut ibu tua itu bukan benci, tetapi kekhawatiran yang samar. Takut membuat putrinya marah, takut diperlakukan buruk, takut merusak hubungan terakhir yang dia miliki. Orang-orang mulai menyadari bahwa untuk waktu yang lama, Ibu Mardiah hidup dalam keadaan tegang dan menahan diri. Tetapi sifat seorang ibu tidak mengizinkannya untuk meninggalkan putrinya. Seorang tetangga muda bercerita, suatu kali saya mendengar jelas Ibu Mardiah berbicara keras di halaman, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Tapi saat itu Ratna hanya diam, tidak menjawab. Dia berbicara seperti menenangkan dirinya sendiri. Meskipun takut, terluka, didorong keluar dari zona aman. Tetapi Ibu Mardiah tidak pernah berniat untuk pindah. Seorang ibu yang sudah hidup lebih dari 70 tahun masih bertahan di rumah sempit itu, bukan karena kenyamanan, tetapi karena masih ada putrinya di sana. Orang-orang di lingkungan itu berkali-kali berbisik satu sama lain. Ibu Mardiah hidup demi anaknya, tetapi tampaknya anaknya tidak lagi hidup demi dia. Ada yang iba, ada yang kasihan, juga ada yang menggelengkan kepala tanpa daya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa segalanya akan sampai sejauh ini. Seorang penjual sayur muda di dekat rumah berbisik, "Andai saja kami berbicara lebih awal. Andai saja ada yang menelepon polisi sejak awal ketika mendengar teriakan di malam hari. Siapa tahu." Tetapi segalanya sudah terlambat. Cinta adalah hal yang paling mudah membuat orang diam. Karena cinta Ibu Mardiah telah menahan diri. Karena cinta para tetangga memilih untuk tidak ikut campur. Dan karena cinta ibu tua itu telah mengorbankan nyawanya hanya untuk mempertahankan sedikit kehangatan terakhir dari putrinya yang perlahan kehilangan kendali. Di kantor polisi daerah Jawa Barat, di ruang interogasi yang sunyi, Ratna duduk diam, kepala menunduk, matanya kosong. Selama berjam-jam pertama, dia mempertahankan sikap tenang hingga dingin. Setiap pertanyaan dari interrogator hanya mendapat satu jawaban yang berulang. "Saya tidak tahu. Ibu saya pulang kampung." Tetapi ketika bukti-bukti satu persatu diajukan, mulai dari buku harian Ibu Mardiah, semen baru, jenazah yang dibungkus rapi, ketenangan itu mulai retak. Seorang interrogator senior dengan suara berat meletakkan buku harian di atas meja dan membukanya hingga halaman terakhir. Dia membacanya dengan lambat dan jelas setiap kata. "Jika terjadi sesuatu, aku harap orang-orang mengerti. Aku tidak benci dia, hanya menyayanginya terlalu berlebihan, tetapi tidak berdaya." Ratna mendongak. Untuk pertama kalinya matanya berkaca-kaca. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya, menghela napas lelah. "Saya tidak sengaja membunuh ibu saya." Ruangan itu sunyi senyap. Interrogator hanya mengangguk ringan, menunggu dia melanjutkan. Ratna mengepalkan kedua tangannya. Suaranya gemetar tetapi jelas. "Hari itu ibu kembali membahas soal saya menarik uang. Memarahi saya tidak berguna. Ibu bilang saya merusak seluruh usahanya membesarkan dan menyekolahkan saya." Dia berhenti beberapa detik lalu menatap dinding putih. "Saya tidak tahu kenapa saat itu saya marah. Saya hanya berteriak, 'Ibu diam!' Lalu saya mengambil bantal di kursi sofa. Saya menekan wajah ibu. Saya hanya ingin ibu diam." Suara Ratna tercekat lalu pecah. "Saya tidak menyangka ibu akan meninggal. Saya tidak sengaja. Saya hanya tidak tahan lagi." Dia menutup wajahnya dan menangis ya. Tetapi air matanya tidak banyak menetes. Tangisan itu tidak sepenuhnya karena kesedihan, tetapi karena kebingungan, penyesalan yang perlahan bangkit setelah ditekan selama berhari-hari. Interrogator bertanya, "Setelah mengetahui bahwa ibu tidak lagi hidup, apakah kamu memanggil siapapun?" Ratna menggelengkan kepalanya. "Gelingan yang sangat lambat. Saya takut. Saya bingung. Saya melihat ibu terbaring diam. Saya memanggilnya tetapi dia tidak bangun. Lalu saya gemetar. Saya hanya duduk di sana selama berjam-jam, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu apa lagi? Saya pikir ibu sudah pergi. Saya memandikan jenazahnya, mengganti pakaiannya dengan yang baru. Saya takut ada yang tahu. Jadi saya menutupinya dengan kain, lalu membawanya ke septic tank di belakang." "Mengapa harus ke septic tank?" Ratna menunduk dan berbisik. "Karena itu tempat yang paling tertutup. Jarang ada yang menyentuhnya. Ibu saya pernah mengatakan akan menghancurkan septic tank lama itu. Saya
Saya sudah menelepon orang untuk menutupnya dengan semen. Pengakuan Ratna membuat seluruh tim penyidik terpaku. Dia tidak membunuh ibunya karena dendam atau rencana dari sebelumnya. Dia juga tidak berusaha melarikan diri. Tidak mencoba membuat rekayasa tempat kejadian perkara yang rumit. Semuanya seperti ledakan amarah sesaat, amarah yang buta. Tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawa ibu kandungnya dan seluruh kemanusiaan terakhir di dalam dirinya. Interrogator menatap Ratna lama lalu berkata dengan lembut, "Kami akan mencatat semua pengakuanmu. Tolong terus bekerja sama." Ratna tidak menjawab. Dia duduk diam, matanya menatap ke kejauhan, di mana cahaya lampu langit-langit menyinari permukaan meja dengan dingin seolah-olah dia sedang menatap kehampaan, di mana sosok ibu masih berdiri di sana, kecil, gemetar, dan diam. Setelah menyadari bahwa ibunya benar-benar telah menghembuskan napas terakhir, Ratna duduk linglung di tengah ruang tamu. Dia tidak berteriak, tidak meminta pertolongan. Semuanya jatuh ke dalam keadaan kosong. Dalam pengakuannya, Ratna bercerita, "Saya duduk menatap ibu lama sekali. Saat itu tidak ada perasaan apapun, seperti sedang bermimpi. Saya hanya ingat tubuh ibu semakin dingin. Dia berdiri dengan gemetar berjalan ke kamar mandi, mengambil handuk basah, baskom air, kembali dan membersihkan wajah ibunya, membersihkan tangan, membersihkan setiap jari kakinya. Dengan teliti seperti sedang merawat orang sakit dan bukan orang yang sudah meninggal. Saya tidak tahu kenapa melakukan itu. Mungkin saya ingin ibu bersih." Ratna mengambil piyama lama yang sering dipakai Ibu Mardia. Piyama berwarna ungu muda dengan motif kecil. Menggantikannya untuk ibunya. Dia menyisir rambut ibunya, mengikatnya dengan karet rambut lembut, lalu pergi mengambil kain putih yang biasa digunakan untuk menutupi ibunya setiap siang hari yang panas. Dia menutupinya dengan ringan, perlahan merapikan lipatannya. Lalu dia duduk di sana menatap ibunya dalam diam, tanpa sepatah kata pun, tanpa setetes air mata. Menjelang fajar, ketika matahari baru muncul, Ratna berdiri. Dia mengambil beberapa taplak meja bekas, melilitkan tubuh ibunya menjadi beberapa lapisan, lalu menariknya selangkah demi selangkah ke belakang rumah, tempat septic tank lama yang dulu pernah berencana untuk dihancurkan. Saya pikir tempat itu pasti tidak akan ada yang menemukan. Ibu pernah bilang mau menghancurkannya, tapi belum sempat. Mulut septic tank sudah lama tidak digunakan. Penutupnya berupa lempengan beton yang bisa dilepas. Ratna membuka penutupnya, meletakkan jenazah ke dalam septic tank. Dia mengambil 2 batu bata untuk mengganjal ringan di bawah agar jenazah tidak menyentuh lantai. Setelah itu menutupnya kembali. Pada siang hari, dia menelepon seorang tukang bangunan. Suaranya tenang. "Pak, saya mau menutup septic tank lama di belakang rumah. Saya takut takut air merembes." Ditutup yang rapi ya. Tukang itu datang pada sore itu. Dia mencium bau busuk dan bertanya, "Rumah ada tikus mati ya, Bu? Kok baunya menyengat sekali?" Ratna tersenyum ringan. "Mungkin begitu, Pak. Septic tank sudah lama tidak digunakan. Pasti ada bau yang naik. Ditutup saja biar saya tenang." Selama proses penutupan, dia berdiri diam di belakang tanpa mengalihkan pandangannya. Semen dicampur rata, dituang mengisi setiap lapisan. Uap air naik, bercampur dengan bau aneh. Tetapi Ratna tidak mengerutkan kening, tidak berpaling. Setelah tukang itu selesai, dia membayar dan tidak lupa berterima kasih. "Terima kasih banyak ya, Pak." Menutupnya sangat rapi, saya jadi lebih tenang. Setelah tukang itu pergi, Ratna duduk di tepi pintu belakang, melihat lapisan semen baru mengeras. Sinar matahari sore menyinari melalui atap seng, menyinari rambut acak-acakan, menciptakan gambaran yang sunyi dan menakutkan. Dia tidak mengatakan apapun, hanya melihat selama 3 hari berikutnya. Tidak ada yang mendengar suara tangisan, tidak ada yang melihat upacara pemakaman, tidak ada yang diberitahu. Ibu Mardiah tampaknya menghilang dari dunia ini tanpa jejak, hanya menyisakan lapisan semen yang dingin dan seorang wanita yang masih hidup seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. 3 hari setelah menutup septic tank, Ratna kembali ke rutinitas sehari-harinya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Rumah nomor 24 masih tertutup setiap malam. Masih menyalakan lampu di ruang tamu dari pukul 7 malam hingga 11 malam seperti biasa. Pagi-pagi dia masih mendorong sepeda ke ujung gang
berlari membeli makanan, masih menyapa tetangga dengan anggukan ringan, masih membeli sebungkus mie instan, labu siam, atau seikat kangkung seperti biasa. Bahkan pernah tertawa saat memberikan uang. "Hari ini ada promo ya, Bu. Sayurnya bagus sekali," penjualnya berkata. Saya tidak melihat ada yang aneh pada dirinya beberapa hari itu. Masih berbicara, masih sopan, hanya sedikit dingin. Pada sore hari Ratna membuka kelas les privat untuk 4 hingga 5 siswa SMP di rumah. Dia masih mengajar materi, memeriksa tugas, menjelaskan setiap rumus matematika, setiap kalimat tata bahasa. Ada siswa yang bercerita bahwa Ibu Ratna akhir-akhir ini lebih lembut, jarang marah. Kadang-kadang kami bercanda bahwa ibu sudah tidak galak lagi. Tetapi kadang-kadang saat berbicara dia berhenti. Matanya melihat ke suatu tempat yang sangat jauh. Seorang orang tua datang menjemput anaknya setelah jam pelajaran bercerita. "Saya ingat suatu kali lewat di depan rumah mencium bau aneh. Tetapi melihat ke dalam Ibu Ratna sedang mengajar. Anak-anak duduk dengan tenang. Saya pikir mungkin bau selokan rumah tua." Di akhir pekan, Ratna pergi ke vihara seperti biasa. Dia mengenakan baju sampu, mengenakan tasbih. Diam-diam berlutut dan melafalkan doa di aula utama. Seorang biksuni bercerita, Ratna sering duduk di sudut kanan. Melihat dia saat melafalkan doa terlihat sangat damai. Saya tidak bisa membayangkan dia terkait dengan kasus pembunuhan. Di vihara tidak ada yang curiga. Seorang guru yang kehilangan suami di usia muda. Hidup tertutup, baik hati. Pernah merawat ibu tua. Gambaran itu sama sekali tidak cocok dengan gambaran seorang pelaku kejahatan. Setiap malam, Ratna masih menyalakan lampu tidur di kamar, masih membuka ponsel dan melihat foto-foto siswa. Foto-foto yang diambil di vihara, lalu menyimpannya dan berbaring diam. Tidak ada yang tahu di bawah lapisan lantai ubin itu, jenazah Ibu Mardiah masih terbaring di sana. Sedangkan putrinya, orang yang secara langsung menyebabkan kematian itu, masih bernapas dengan teratur, masih makan dan minum, masih terus hidup. Keheningan Ratna adalah semacam penghindaran, tetapi juga semacam penolakan terhadap kenyataan. Seolah-olah jika tidak menyebutkannya, jika tidak menangis, tidak menyesal, maka segalanya akan otomatis menghilang. Tetapi justru hal itu membuat tetangga merinding setelah kasus itu terungkap. Seorang pria berkata, setelah tahu kejadiannya, "Saya tidak berani percaya, dia hidup sebulan penuh seperti tidak ada apa-apa. Masih tersenyum, masih membeli sayur, masih mengajar. Orang biasa mana bisa begitu?" Seorang nenek bergidik, mungkin saat itu dia sudah bukan manusia lagi. Atau mungkin dia sudah mati di dalam hati sejak dulu. Kata-kata itu memang berat, tetapi sangat tepat untuk keadaan Ratna saat itu. Di luar dia masih hidup, tetapi di dalam mungkin sudah hancur berantakan. Setelah serangkaian sesi interogasi, tim penyidik memutuskan untuk memanggil ahli psikologi untuk mengevaluasi keadaan mental Ratna. Bukan untuk membela kejahatannya, tetapi untuk memahami bagaimana seorang putri yang pernah menyayangi ibunya dan pergi ke vihara untuk berdoa dapat melakukan tindakan yang keji dan kemudian hidup seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Pada pertemuan pertama, ahli psikologi tidak bertanya kepada Ratna tentang kejahatannya. Dia hanya memberikan selembar kertas, menggambar sebuah rumah sederhana dengan 2 orang yang sedang makan. Ratna menatap gambar itu lama sekali, tanpa ekspresi. "Apa yang kamu lihat dalam gambar itu?" "Saya lihat biasa saja." "Apakah itu mirip rumahmu?" "Tidak tahu." "Mungkin saja, tapi tidak yakin." Jawaban itu membuat ahli itu sedikit mengerutkan kening. Dia segera menyadari bahwa Ratna berada dalam keadaan yang disebut terpisah dari kenyataan, mekanisme pertahanan diri otak saat menghadapi trauma psikologis yang berat. Dalam laporan yang dikirim ke Badan Investigasi, ahli menulis, pasien menunjukkan tanda-tanda keadaan terputusnya emosi, semacam hibernasi psikologis. Dia tidak menyangkal tindakan membunuh ibunya, tetapi tidak terhubung dengan konsekuensi dari tindakan itu. Dia tidak menangis ketika membahas jenazah. Tidak ada ekspresi sedih yang jelas. Itu bukan karena tidak berperasaan, tetapi karena pikirannya berusaha memisahkan diri dari masa lalu agar bisa terus bertahan. Fenomena ini sering terjadi pada orang yang pernah mengalami tekanan berlebihan dalam waktu yang lama. Penyesalan, rasa bersalah,
ketakutan, menumpuk hingga ambang tertentu akan membuat otak secara otomatis mencabut kabel listrik emosi. Manusia menjadi mekanis, hidup seolah-olah tidak hidup. Seorang interrogator yang pernah langsung bertanya kepada Ratna, ketika kamu pergi ke pasar dan mengajar, apakah kamu ingat ibumu? Ratna menjawab dengan sangat lambat, awalnya iya. Tetapi kemudian saya menyuruh diri saya sendiri bahwa ibu sedang pergi ke suatu tempat yang jauh. Tidak ada yang meninggal. Setiap hari saya selalu mengingatkan diri sendiri begitu. Dia berhenti lalu berkata seperti berbisik, "Jika saya percaya ibu meninggal, saya akan hancur." Kata-kata itu menunjukkan bahwa Ratna tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan dengan jelas antara kenyataan dan kebohongan. Dia tidak melarikan diri dari hukum, tetapi melarikan diri dari ingatan, bukan dengan kaki, tetapi dengan pikirannya. Seorang penyelidik muda, setelah beberapa kali interogasi menulis dalam buku hariannya, "Saya tidak tahu apakah saya sedang berhadapan dengan pelaku atau mayat lain. Bisa berjalan, bisa berbicara, tetapi kosong hingga dingin." Dan itulah kebenaran yang paling menakutkan dari kasus ini, bahwa tidak hanya Ibu Mardiah yang meninggal di rumah nomor 24, tetapi Ratna putrinya juga telah meninggal jauh sebelumnya di dalam jiwanya. Kematian itu datang bukan dengan pisau, tetapi dengan tahun-tahun kesepian, kemarahan, menggerogoti setiap sisa cinta terakhir. Pagi hari tanggal 18 Juni 2025, Pengadilan Negeri Bandung membuka sidang perdana terhadap terdakwa Ratna Sari yang didakwa atas tuduhan pembunuhan. Persidangan dibuka untuk umum sejak pagi hari. Puluhan orang telah hadir di luar gerbang pengadilan. Di antaranya banyak yang merupakan tetangga Ibu Mardiah, korban, juga ibu kandung terdakwa. Ratna digiring masuk ke ruang sidang mengenakan kemeja abu-abu, rambut diikat rapi, wajah tanpa riasan. Dia tidak menunduk, juga tidak mendongak, hanya berjalan perlahan seperti bayangan. Ketika ketua majelis membacakan surat dakwaan, seluruh ruang sidang terdiam. Setiap detail dalam kasus itu diingat dengan jelas, setiap tindakan, setiap pengakuan Ratna, setiap titik waktu. Sekitar awal Mei 2025, dalam perkelahian, terdakwa telah menggunakan bantal untuk menekan wajah ibu kandungnya, Ibu Mardiah, menyebabkan korban mati lemas dan meninggal di tempat. Setelah mengetahui bahwa Ibu Mardiah telah meninggal, terdakwa membersihkan jenazah, menutupinya dengan kain, dan membawanya ke septic tank di belakang rumah. Lalu memanggil tukang untuk menutup mulut septic tank dengan semen untuk menyembunyikan tindakan kejahatannya. Terdakwa terus beraktivitas, mengajar les, pergi ke bihara seperti tidak ada apa-apa, sampai bau busuk menyebar kuat dan membuat tuan rumah baru menyadarinya. Ketua majelis menatap langsung ke Ratna dan bertanya, "Apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu?" Ratna berdiri. Suaranya hanya terdengar cukup jelas. "Saya tidak berniat membunuh ibu saya. Saya hanya ingin ibu berhenti marah. Saya terlalu lelah. Saya tidak menyangka hanya beberapa menit kemudian, ibu saya tidak bernapas lagi." Ketua majelis bertanya lagi, "Setelah mengetahui bahwa korban meninggal, mengapa terdakwa tidak melapor?" Ratna terdiam sangat lama. Setelah itu dia hanya menjawab satu kalimat, "Karena saya takut dan karena saya tidak bisa menerima kenyataan." Dalam bagian perdebatan, perwakilan dari kejaksaan berpendapat bahwa tindakan terdakwa sangat serius, melanggar hak untuk hidup, hak yang paling utama dari manusia, apalagi dengan orang yang berjasa melahirkan dan membesarkan terdakwa. Jaksa menekankan, terdakwa tidak hanya menyebabkan kematian ibu kandungnya, tetapi juga sengaja menghilangkan jenazah, mengubah tempat kejadian perkara. Hidup seolah-olah tidak bersalah. Itu menunjukkan kedinginan yang sulit dijelaskan. Tindakan ini harus dihukum berat dengan hukuman yang setimpal. Pengacara pembela kemudian menyampaikan unsur-unsur yang meringankan. Klien saya tidak memiliki catatan kriminal. Adalah orang yang hidup tertutup. Pernah kehilangan suami dalam kecelakaan, lalu lintas. Memiliki tanda-tanda gangguan psikologis yang berkepanjangan. Terdakwa tinggal bersama ibunya selama bertahun-tahun dalam kondisi sempit. Tekanan ekonomi dan mental yang berat menyebabkan tindakan impulsif. Ini adalah tragedi dari sebuah keluarga yang tidak lagi memiliki pengertian. Ketika ditanya,
Apakah dia ingin mengatakan sesuatu terakhir kali sebelum pengadilan bermusyawarah? Ratna hanya mengatakan satu kalimat. Saya menerima semuanya. Saya tahu ibu saya tidak pantas mati seperti itu. Jika bisa kembali, saya rela dipukul, dimarahi. Asalkan ibu masih hidup. Ruang sidang tiba-tiba terdiam setelah hampir 1 jam bermusyawarah. Majelis hakim kembali. Seluruh ruang sidang menahan napas. Ketua majelis mengumumkan, berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan bahwa tindakan kejahatan terdakwa bersifat sangat serius, menyebabkan akibat yang serius, tetapi memiliki hal-hal yang meringankan, seperti mengaku dengan jujur, menyesal, memiliki tanda-tanda gangguan psikologis dalam waktu yang lama. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ratnasari hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan. Ratna tidak menangis. Dia hanya berdiri diam. Kedua tangannya terkulai. Matanya menatap lantai. Matanya tidak terkejut. Tidak putus asa. Tetapi sesuatu yang telah diterima sejak lama. Di kursi pengunjung, seorang nenek tetangga diam-diam mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air matanya. Dia tidak menangis, tapi saya yang menangis menggantikannya. Kasihan ibunya dan kasihan juga dia. Di luar persidangan, langit tiba-tiba gerimis ringan. Tetesan hujan jatuh di tangga pengadilan. Dan di tengah suara pengeras, suara yang membacakan kembali putusan yang baru diumumkan. Orang mendengar keheningan yang sangat panjang untuk seorang ibu di bawah lapisan semen dan seorang anak yang telah kehilangan dirinya sendiri. Setelah persidangan ditutup, media nasional serentak memberitakan kasus septic tank. Seorang putri menutup mayat ibunya di bawah lapisan semen. Tetapi di antara judul-judul sensasional dan komentar-komentar yang marah, hanya beberapa surat kabar yang menyebutkan detail yang sangat penting, bahwa terdakwa memiliki tanda-tanda depresi berat tetapi tidak ada yang menyadarinya. Depresi, sebuah konsep yang tampaknya jauh terkait dengan orang-orang terkenal, dengan dunia modern, dengan buku-buku, ternyata hadir dengan jelas di rumah sederhana di jantung kota Bandung. Tempat Ibu Mardiah dan putrinya tinggal berdampingan selama hampir 20 tahun tanpa dapat saling menyentuh dengan hati. Dokter psikolog Yanti dari Rumah Sakit Jiwa yang pernah langsung bertemu dengan Ratna di tahanan berbagi. Depresi tidak selalu bermanifestasi dengan air mata atau keputusasaan yang jelas. Ada orang yang depresi tetap bekerja, tetap mengajar, tetap tertawa, tetapi di dalam mereka sedang membusuk. Dengan Ratna, tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Sulit tidur, sesak napas, tidak nafsu makan, matanya sering melihat jauh. Kadang-kadang kehilangan kendali saat berada di bawah tekanan, tetapi keluarga menganggap itu sebagai sifat perempuan. Sudah lama menjanda jadi sulit untuk mengendalikan emosi. Atau cuma sedikit stres nanti juga lewat. Dan itulah masalah dari banyak keluarga saat ini. Depresi diremehkan atau lebih buruk tidak diakui sebagai penyakit. Sebuah survei yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 6% orang Indonesia tidak mengetahui dengan jelas gejala depresi dan hampir 80% diantaranya tidak tahu kemana harus mencari bantuan ketika melihat orang terdekat menunjukkan tanda-tanda depresi. Dokter jiwa terkemuka di Bandung, Doandi, yang pernah merawat ratusan kasus depresi berat berbagi. Ada orang yang datang kepada saya ketika sudah diambang batas bunuh diri. Tetapi hal yang menyedihkan adalah sebagian besar dari mereka telah diam-diam menderita selama bertahun-tahun di rumah mereka sendiri. Mereka pernah mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membukakan. Depresi bukan lelucon, bukan kelemahan tetapi penyakit saraf yang serius. Dapat menyebabkan perilaku ekstrim, bahkan melakukan kejahatan jika tidak didukung dan diobati tepat waktu. Tetapi sayangnya, banyak keluarga masih berpikir, dia cuma sedih, biarkan saja nanti juga lewat. Atau, siapa sih yang tidak pernah lelah, harus kuat. Dan justru ketidakpedulian itu tanpa sengaja mendorong orang yang sakit semakin dalam ke jurang. Ratna bukan orang gila, juga tidak sepenuhnya jahat. Dia adalah representasi dari generasi perempuan yang tersesat di antara era modern dan tradisional yang saling bersinggungan. Di luar harus kuat, harus merawat keluarga, mengajar siswa, pergi ke vihara dan berdoa. Di dalam adalah seorang anak yang belum pernah ditenangkan,
belum pernah didengarkan. Ada hari-hari ketika Ratna tidak ingin keluar dari kamar. Ada malam-malam ketika dia terjaga sepanjang malam. Matanya menatap langit-langit, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang bertanya. Dan lama-kelamaan dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Dalam penilaian kejiwaan terakhir, para dokter menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran yang benar dan salah, tetapi kemampuan untuk mengendalikan perilaku terpengaruh secara signifikan karena gangguan depresi berkepanjangan. Di akhir sesi, berbagi di sebuah program televisi realitas berjudul Kisah Peringatan, jurnalis Nia Ramadhani yang mengikuti kasus ini dari awal berkata dengan suara tercekat, "Ada seruan minta tolong yang tidak terucap. Ada orang yang hidup di sebelah kita. Makan satu meja. Tidur satu rumah, tetapi kita tidak tahu bagaimana mereka berjuang melawan kegelapan." Kasus septic tank ini membuat saya terobsesi bukan karena kejahatannya, tetapi karena keheningannya. Semuanya terjadi diam-diam seperti penyakit depresi yang dialami Ratna. Tidak ada darah, tidak ada pisau, tetapi menyakitkan hingga ke dasar. Di setiap rumah di Indonesia, mungkin ada seseorang seperti Ratna yang meringkuk di sudut yang tersembunyi, yang lelah, yang berusaha untuk tampak normal. Apa yang mereka butuhkan? Tidak banyak, hanya sebuah pertanyaan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Hanya sebuah pelukan, sebuah perhatian yang tulus daripada nasihat, paksaan, atau teguran. Tragedi itu bisa dicegah jika di setiap keluarga kesehatan mental dihargai seperti kesehatan fisik. Rumah nomor 24 Gang Anggrek, tempat yang dulu menjadi tempat pulang bagi ibu dan anak itu, sekarang telah disegel. Tanda merah memudar menutupi pintu, segel yang ditempelkan miring karena angin, dan rumput liar tumbuh dari tangga semen yang retak, melewati seluruh kaki tembok. Setiap hari berlalu, rumah itu semakin sepi, seolah-olah udara pun ingin melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi para tetangga tidak bisa melupakan. Seorang kakek yang tinggal di dekatnya berkata dengan suara serak, "Setiap sore saya mendengar suara kucing mengeong di dalam, tetapi tidak ada kucing yang bisa masuk. Rumahnya tertutup rapat." Kakek itu dengan gemetar menunjuk ke tembok di belakang rumah, tempat septic tank yang pernah ditutup dengan semen. Warna semen baru itu tidak lagi cerah, warnanya belang-belang, memudar seiring cuaca. Di permukaannya, beberapa retakan kecil mulai muncul seperti kerutan pada kulit manusia, menua seiring tahun. Dan fondasi semen itu sekarang tampak seperti bekas luka yang tidak bisa dihapus, bekas luka fisik tetapi juga bekas luka psikologis dari sebuah lingkungan, sebuah komunitas dan sebuah masyarakat yang masih memiliki terlalu banyak sudut gelap. Orang-orang masih melewati rumah itu setiap hari. Ada yang berusaha menghindari tatapan, berjalan cepat. Ada juga yang melirik, seolah-olah ingin menemukan kembali sesuatu yang akrab. Tetapi meskipun dilihat berapapun, tempat itu tetap hanya keheningan yang dingin, terletak di tengah kota yang penuh dengan suara mobil dan suara orang. Seorang ibu penjual warung di dekat sana bercerita, "Dulu Ibu Mardiah sering mampir membeli kue, membeli gula. Orangnya baik sekali. Suatu hari saya bercanda, bilang hidup bersama putrinya pasti senang ya. Dia tersenyum ringan, tetapi tidak mengatakan apapun. Sekarang dipikir-pikir, mungkin saat itu dia sedih, tetapi tidak tahu harus bercerita dengan siapa." Keheningan. Sejak kejadian itu, saya sering terkejut setiap kali mendengar ada sesuatu jatuh di rumah saya sendiri. Gembok, pisau, suara sendal terus menghantui. Lalu dia mengeluarkan setumpuk uang receh yang sedang dihitung, berkata pelan, "Sejujurnya, tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi di sini. Kita kira kejahatan itu ada di tempat yang jauh. Di film, di berita, siapa sangka di sebelah rumah kita. Rumah nomor 24 sekarang adalah ruang kosong di tengah keramaian. Tidak ada yang mau pindah. Tidak ada yang mau merenovasi. Meskipun harga tanah di Bandung meningkat pesat akhir-akhir ini, rumah itu tetap dibiarkan kosong karena lebih dari nilai material. Rumah itu memikul ketakutan yang tidak terlihat. Bukan takut hantu, tetapi takut akan kebenaran. Kebenaran bahwa di balik lapisan cat kuning pucat itu, pernah ada seorang ibu yang meninggal dalam kesepian. Pernah ada seorang putri yang didorong oleh kegelapan di dalam hatinya sendiri ke jalan buntu. Dan pernah ada hari-hari ketika keduanya hidup berdampingan,
tetapi tidak menyentuh kesepian satu sama lain. Seorang fotografer setelah diizinkan untuk memotret keadaan rumah sebelum diserahkan kembali ke pemerintah daerah, menulis keterangan singkat di bawah foto itu. Tidak ada bekas darah, hanya hamparan semen yang membisu. Tetapi saya merasa lebih merinding daripada tempat kejadian perkara manapun yang pernah saya foto. Dan itulah yang membuat rumah ini menjadi simbol bukan untuk kejahatan, tetapi untuk sinyal-sinyal yang terlewatkan, retakan emosional yang tidak pernah diperbaiki. Lapisan semen itu seiring waktu mungkin akan mengelupas. Rumah itu suatu hari mungkin akan dijual, direnovasi, tetapi obsesi itu tetap tinggal. Tinggal di ingatan para tetangga, di berkas badan investigasi, di mimpi orang-orang yang pernah menyaksikan kejadian itu, dan tinggal di dalam diri kita masing-masing sebagai bisikan pengingat. Ada tragedi yang tidak menumpahkan darah, tidak ada teriakan. Itu sunyi seperti lapisan semen tetapi menghancurkan seluruh rumah. Suatu sore di bulan Juni, langit baru saja berhenti hujan. Permukaan jalan masih berkilauan dengan air. Angin bertiup lembut melalui deretan rumah kontrakan tua di belakang gang 12. Seorang wanita muda memimpin putrinya yang berusia sekitar 6 tahun, memegang es krim yang baru dibeli di ujung gang. Dengan santai, berjalan menuju ujung jalan. Ketika melewati rumah nomor 24, tempat yang telah disegel selama lebih dari 2 bulan, anak itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap pintu kayu yang ditutupi lapisan debu tipis. Coretan-coretan pensil disegel. Lalu mendongak dan bertanya, "Bu, kenapa rumah itu aneh sekali, Bu?" Wanita itu terkejut. Matanya dengan cepat melirik ke arah rumah. Dia tidak segera menjawab, hanya menggenggam tangan anaknya lebih erat, mempercepat langkahnya. "Jalan cepat, Nak, sudah mau malam." Tetapi anak itu masih menoleh. Matanya tidak takut, tidak mengerti apa-apa, tetapi hanya karena rasa ingin tahu. "Bu, rumah itu ada hantunya." Wanita itu menghela napas. Dia membungkuk dan membelai kepala putrinya, berusaha tersenyum. "Tidak ada hantunya, Nak. Hanya saja di rumah itu pernah ada cerita sedih." "Cerita sedih itu apa?" "Itu ada orang di dalam rumah tidak bisa hidup bersama lagi, lalu mereka saling menyakiti." Anak itu terdiam beberapa saat lalu bertanya pelan, "Kalau ibu akan menyakiti aku, tidak?" Pertanyaan itu membuat wanita itu berhenti. Ruang di sekelilingnya seperti menjadi sunyi. Dia menatap putrinya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tidak, ibu tidak akan menyakitimu. Apapun yang terjadi, ibu akan mendengarkanmu. Ingat ya, kalau sedih atau lelah, kamu harus cerita sama ibu." Anak itu mengangguk, menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu dan anak itu berjalan. Bayangan mereka terjuntai di gang kecil. Di belakang mereka, rumah nomor 24 masih berdiri di sana, sunyi dan dingin. Tetapi saat ini seolah-olah bergema kembali suara yang jernih. "Kenapa rumah itu aneh sekali, Bu?" Bertahun-tahun kemudian, mungkin anak itu akan melupakan momen ini. Melupakan es krim yang hampir meleleh atau sore yang gerimis saat itu. Tetapi ibunya tidak akan melupakan. Pertanyaan anaknya seperti cermin yang mencerminkan kekhawatiran yang selalu berusaha dihindari oleh orang dewasa. Kita sering berusaha menjelaskan kejahatan dengan akal, dengan hukum, dengan analisis psikologis. Tetapi kadang-kadang sebuah pertanyaan sederhana dari seorang anak justru menyentuh tempat yang paling dalam di hati kita. "Kenapa rumah itu aneh sekali, Bu?" Karena di rumah itu pernah ada seorang ibu dan seorang anak tidak lagi berbicara satu sama lain. Karena di rumah itu pernah ada suara makian, suara tangisan dan juga keheningan yang berlarut-larut hingga sesak napas. Karena rumah itu pernah menjadi rumah yang hangat. Lalu suatu hari, rumah yang hangat itu menjadi tempat menyembunyikan jenazah, menjadi tempat kejadian perkara, menjadi simbol kejahatan. Tidak ada darah, tidak ada pisau, hanya kesepian yang didorong hingga ekstrim. Seorang penulis pernah menulis, "Anak-anak tidak mengerti semua yang mereka tanyakan, tetapi orang dewasa tidak bisa terus menghindar dari jawaban." Pertanyaan hari ini mungkin hanya kata-kata yang polos, tetapi jika ibu itu tidak menjawab, jika sekali lagi kita diam, maka sangat mungkin suatu hari akan ada rumah lain, kasus lain, berita lain yang dimulai dari pertanyaan yang terlewat itu.
Ada rumah yang tampak tenang dengan suara angin di beranda, dengan suara lonceng angin yang berdering dan makan malam.